Nah, yang kali pulo belum sempat ke haji. Kadang-kadang karena ke haji gak datang, saya yang jadi membuka, jadi pangkat saya naik, jadi ketua WhatsApp. Gini Kak, tidak ada masalah di pelatihan, cuma bagaimana kami mohon petunjuk. Bagaimana agar pelatih ini seandainya itu diberikan vitamin agar lebih semangat lagi, agar lebih jos lagi. Ini harapan kami. Kami tidak minta apa-apa. Kami melaksanakan tugas keadilan. Apa yang dapat kami berikan kepada negara, bukan apa yang diberikan negara kepada kami. Ini komitmen kami. Kalau tidak percaya, monggo berdiri. Andaikan kita kerja, ya. Andaikan kita kerja tanpa rasa sukarela, pastilah usaha kita kan sia-sia. Harapan kita hanya agar generasi muda lebih sempurna dari generasi kita. Ikhlaskan baktimu selalu sebagai putra pertiwi. Binalah bangsa dan berbudi, bawalah sana. Marilah kita kerja tanpa harap balas jasa, pastilah negara kita jaya sentosa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Itu komitmen kami. Untuk itu kami mohon petunjuk, mohon saran, mohon vitamin agar kami lebih semangat lagi. Kami persilakan waktu dan tempat seluas-luasnya untuk memberikan kepada kami. Terima kasih Kak Kusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kak Kusno dan semua kakak-kakak pelatih yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentu pertama saya atas nama Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuwangi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya sampai detik ini, hari ini sudah bisa menyelesaikan 13 tempat, dan itu adalah tanaman investasi bagi kakak-kakak yang akan bisa dipetik di hari kemudian ketika kita menghadap pengadilan Tuhan yang pengadilan damai. Karena itu adalah sebuah ibadah dan tidak ternilai ibadah yang dengan ilmu, karena ilmu yang dimanfaatkan oleh anak-anak ini selama mereka memanfaatkan, menggunakan dan meneruskan ilmu yang jenengan berikan kepada mereka, itu merupakan amal jariah yang berkepanjangan. Walaupun kita sudah di alam baka sana, dan ketika ajaran itu dengan baik diteruskan oleh anak-anak, kita tetap mendapat kiriman pertolongan untuk memperingatkan kita ketika kita menghadap sowan ke pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sedikit saya sampaikan dulu bahwa tentu kami juga atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, bahwa awal tahun Banyuwangi sudah melaunching program Banyuwangi Ribun. Yang pertama, tangani pandemi, pulihkan ekonomi dan merajut harmoni. Dan Pramuka telah hadir di ketiga sektor ini, yang program ini mulai awal ketika bahkan pandemi COVID-19 belum reda dan Kak Kusno tahu sendiri. Dan pernah semua pelatih yang bahwa pelatih senior maupun junior, kalau tidak salah pernah saya kumpulkan di
SMK 1 Banyuwangi. Dan saat itu saya sampaikan bahwa mungkin saya, Kak Kusno, dan lain sebagainya yang senior ini tentu 10, 20, 30 tahun yang akan datang pasti sudah tidak sekuat seperti ini. Oleh karena itu saya bilang Kak Kusno sebagai ketua atau pimpinan pelatih yang dipercaya Wartir Cabang Gerakan Pramuka Banyuwangi, saya sampaikan bahwa memang yang akan datang kita juga harus kita berdayakan, kita gunakan pelatih-pelatih yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Kalau misalkan kegiatan seperti hari ini di Tegal Timur, saya tadi laporan Kusno, ternyata sudah dilaksanakan itu, sehingga nanti tidak ada yang sudah dikursuskan, sudah terima piagam pelatih, tapi tidak dimanfaatkan, tidak ada katakanlah anak tiri, anak perak, anak emas atau anak perak. Jadi semua kita ratakan bagaimana nanti teman-teman pelatih yang di sini bisa mengakomodir apa yang telah disampaikan oleh adik-adik kita junior yang kita mempunyai predikat atau sertifikat pelatih. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita tidak melatih, tetapi kita memberikan kepercayaan itu juga dianggap sebagai pahala, sebagai amal. Karena amal ini ada 3. Yang pertama, ketika kita punya harta, tentu amal pakai harta. Ketika punya ilmu, amal dengan ilmu. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, punyanya tenaga, pikiran dan doa, itu juga sama saja. Kita doakan yang meneruskan daripada perjuangan kepramukaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan saya kepingin bahwa mulai hari ini saya kepingin bahwa ada kekompakan, sinergitas, komunikasi dan koordinasi antara pelatih-pelatih. Jangan sampai mendengar ada warcak di demo dan lain sebagainya. Di demo ya apa ada yang di demo? Bahkan setiap anggaran itu juga saya perjuangkan, sama masukkan dan sebagainya. Kegiatan apa? Karena anggaran kita ini terus terang aja, kalau dulu itu 1, kalau sekarang ini hanya 1/4-nya. Sehingga dengan penuh keterbatasan, bahkan kita sendiri kadang juga mencari relasi untuk juga ikut bertanggung jawab terhadap gerakan pramuka yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu untuk sementara Kak Kusno, kalau misalkan ingin suntikan dan sebagainya, saya belum bisa bicara atau berjanji. Namun demikian, atur aja, kelola saja. Yang penting kalau di lokasi jangan sampai memberatkan daripada teman-teman yang sedang mengikuti latihan atau kursus. Semua saya serahkan yang jelas kuartal ini tidak ingin mendapatkan apa-apa. Kalau toh nanti ada karena sertifikat itu harus beli dan lain sebagainya, harus ada yang nulis. Kalau misalkan mau ngewe uang kesel, uang nulis bukan nulis yang kantor yang kultek itu monggo. Tapi saya tidak memerintahkan itu karena saya pikir tadi saya sudah bicarakan bahwa kerja itu yang pertama harus pakai otot, yang kedua pakai otak, dan yang ketiga pakai hati. Kalau kita punya hati, ya kan, ya sedikit dan tripit kelot, tidak dan waton, ya kan. Yang penting jangan sampai ada dusta di antara kita. Kalau saya sendiri, insya Allah saya akan datang kemana-mana kalau ada undangan, dan kalau saya tidak ada benturan dengan kegiatan yang lebih penting. Karena kadang-kala seperti kemarin habis rapat koordinasi tentang penilaian SKPD di Kabupaten Banyuwangi, selesai jam 12, saya diperintah ibu untuk ikut kenal pamit Polda Jawa Timur. Tapi saya juga langsung pulang, artinya pagi langsung pulang karena juga langsung kegiatan sampai sopir, ajudan, teller semua waktu itu dan sebagainya. Tapi itu demi saya untuk memenuhi panggilan undangan rakyat saya. Karena wakil awak harus sikil bu, kan? Gitu. Isone gur melaku mikir kayak mikir. Wakil awak kalau sikil yang perlu digarisbawahi dan diterjemahkan monggo oleh kira-kira gak beda sih isone apa jawabannya. Tapi yang penting tanpa itu kepala juga tidak akan lengkap. Lek ndak laku dhewe dikira
Gelundung apa? Gelundung plecek. Kalau awak sikil mlaku dhewe ya dikira medhon wong dan lain sebagainya. Oleh karena itu hidup itu memang harus saling kasih asah dan asuh, saling memberi manfaat, saling menerima manfaat. Yang penting itu. Jadi sebagai kakak pelatih ini tentu saya tidak akan mempunyai segoro, yang jelas kita saling memberi masukan dan menerima. Karena kakak-kakak dalam hidupnya mungkin ada yang lebih, mungkin dia kurang lebih dengan saya. Sehingga yang saya sampaikan yang jelas tadi kerja pakai otot, pakai otak dan pakai hati. Sugih tanpa bondo, meluruh tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Pelatih harus punya itu. Dan sasmito Jawa yang terakhir engarso suntulodo engadio manut karso tuturi adanya. Itu juga harus dijiwai oleh teman-teman pelatih yang ada di Pramuka ini. Dan saya percaya, saya yakin karena kegigihan Pramuka sampai hari ini dan setelah pandemi COVID-19 ini belum selesai, kita pun sudah bergerak lebih duluan. Ya Kak Kusno ya. Dan mudah-mudahan nanti pelatih ini cara administrasi kalau memang pelatihan sudah selesai segera panitia untuk melaporkan nama dan sebagainya sehingga bisa segera sertifikat itu diterbitkan, tidak sampai bulan-bulanan. Yang jelas kalau di meja saya kadang saya suruh ngantar ke rumah, tidak harus di kantor wakil bupati, dan bahkan kadang dari kantor itu bisa ditanyakan. Kadang saya sempatnya untuk mampir 5 sampai 15 menit di kantor WhatsApp, mungkin ada yang perlu saya tanda tangannya. Kadang sering seperti itu, boleh ditanyakan kepada teman-teman yang ada di WhatsApp pada bagian. Ya, yang terakhir kesimpulannya, karena pelatih ini tentu sudah punya pemikiran yang lebih dari teman-teman yang dilatih, tentu harus bisa menerjemahkan apa yang kira-kira menguntungkan dan apa kira-kira yang merugikan, sehingga jangan sampai statement berkata-kata atau komentar yang kira-kira merugikan diri sendiri dan mungkin orang lain. Yang penting kita hidup harus bermanfaat seperti Rasulullah SAW, walaupun tidak persis seperti dia, tapi paling tidak kita punya acuan juga mungkin tokoh-tokoh agama lain. Kalau mungkin ada komat Indo ini, di Indo juga ada yang namanya Trikaya Parisuddha. Jadi Manadika, Kayika, dan Wajika. Trikaya Parisuddha itu apa yang ada di dalam hati, di dalam ucapan, dan di dalam perbuatan. Ini harus selaras seimbang. Karena itu kalau tidak, maka karma malah akan menghukum kita. Samanya dengan mungkin ajaran kita kurang lebih seperti itu. Itu harus benar-benar dikundeli. Jangan saya punya pemikiran ya kan, yang lain-lain mencurigai warteg yang lain-lain dan sebagainya. Yang jelas kalau mungkin selama ini saya mungkin terlalu kasar dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang yes wong desa Pak, wong tani, jadi watak wahinge wis ngene iki wis. Jadi apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadi tidak nambahi, bukan ngemperi, apalagi kok ngelatari dan sebagainya. Yang jelas mantap atau baik seperti ini. Oleh karena itu ketika saya berikan mungkin sambutan, mungkin tukar pendapat, tukar pikiran, saling memberi, menerima, asih, asah, asuh, tidak ada kekurangan. Sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya dan mohon izin sekaligus tolong nanti teman-teman yang senior ini benar-benar diajak bekerja sama dengan keras seperti Kak Uno dan teman-teman yang terdahulu yang telah berjuang untuk Pramuka, karena Pramuka ini adalah bibit unggul yang nanti akan memikul atau mendem jeruk, mikul dhuwur mendem jeruk terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Dan saya yakin bahwa Pramuka yang sejati itu pasti banyak jadi orang pemimpin-pemimpin besar. Pasti banyak pemimpin-pemimpin besar. Salah satu aja saya ini contoh, saya ini Pramuka yang paling melarat waktu itu di SMP. Anggota yang paling melarat, saya makan aja ibaratnya kalau nggak dikasih temen bemong makan telo sawi dan sebagainya. Habis penjelajahan cerita sedikit, jelajah nyabrang Sungai Kali Baru,
dikasih tampar, habis itu dikemah, tahu-tahu ada yang kehilangan dompet dan sebagainya. Dan waktu itu saya yang dituduh. Saya nangis sampai saya, ya Allah, dosa saya ini apa? Saya ini sudah tidak kuat, masih dibebani ujian yang seperti itu. Saya berdoa pada Allah, kalau memang saya ini sudah tidak kuat, ya mending saya diambil saja nyawa saya. Seperti itu ibaratnya. Tapi ternyata Pak Guru itu punya maksud lain. Ternyata pada hari itu adalah ulang tahun saya. Karena saya tidak tahu apa yang direkayasa pelatih seperti itu, ya saya benar-benar susah. Dan itu juga saya alami lagi ketika ada kegiatan pramuka di sekolah pertanian Jember. Habis itu saya itu disuruh jaga sekolahan, nggak usah ikut pramuka, suruh jaga. Nah, di saat saya di tengah-tengah jaga, saya disuruh sama Pak Guru saya, namanya Pak Mardoyo, guru perikanan, disuruh cari godong luntas. Nah, godong luntas itu di belakang daripada sekolahan, sedangkan parkiran di depan. Tahu-tahu ada sepeda motor hilang beneran ini Pak, hilang beneran sepeda motor. Ternyata sepeda motornya anak Pati Jawa Tengah dicuri teman yang dari Serono yang namanya Sudiryanto. Saya masih ingat karena memang itu menyakitkan. Sampai urusan di kepolisian, saya akhirnya sempat ditahan sehari semalam, Gus. Sehari semalam sama Pak Kepala Sekolah saya, karena dia juga anggota DPR di Kabupaten Jember. Saya ditanya, ya saya nangis, memang saya tidak. Mending saya Pak Polisi, kalau perlu saya ditembak aja Pak, daripada saya disiksa oleh itu. Akhirnya diambil, ternyata akhirnya ketemu Gus. Nggak tahu seperti apa, sepeda itu ketemu, tapi sudah diperotoli, sudah dijual dan lain sebagainya. Ini kalau dulu penderitaan, ini penyiksaan ini. Tapi itulah memang kalau sekarang sudah menjadi wakil bupati, saya juga tidak pernah menyangka. Menjadi anggota DPRD 3 kali, saya juga tidak pernah berpikir. Dan karena saya sampaikan bahwa kerja kita itu harus ikhlas, pakai otot, pakai otak, dan pakai hati. Kalau pakai hati itu pasti ikhlas, itu yang ada di situ. Insya Allah sudah catatan Allah, catatan Tuhan itu pasti ada. Kalau toh hari ini belum dikembalikan oleh Tuhan, oleh Allah, itu mungkin akan dirobah atau dirapai. Yakinlah, yakin. Gus saja cerita dari saya, untuk yang astajib mampu jalu odongo nek pengiran mesti bakal tak sebandai yang posipun jalu. Jadi Gus saja mau menggunakan. Jadi seperti itu. Oke, itu aja. Mohon izin kakak-kakak, Kak Kusno, namanya juga teman pelatih. Yang jelas saya juga masih ada 3 atau 4 agenda yang akan datang. Oleh karena itu saya sekali lagi mohon maaf nopo sing kurang-kurangken, sing jelas kula manusia biasa ingkang boten saged endo saking salamipun. Buat menawi enten tumpang suwe tentu kula pemerintahan kula kurang berkenan, kurang cecek dumateng ati jenengan, kula manusia biasa lampun aku betul makam tadi. Makaten kripik gedang kripik telo pitik gedang waton pangapunten sing kathah, wallahu maafi kula monitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Terima kasih kakak telah memberikan motivasi kepada kami untuk berbuat lebih yang sudah kita lakukan. Semoga masih ada waktu, mungkin ada teman-teman pelatih mau tanya, mungkin ya. Ini bagaimana kan? Terima kasih. Moga-moga langsung aja kan. Jangan banyak-banyak. Ayo, ini kayo. Pak Menteri. Mohon izin, Kak Macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan saya singkat, Kak, hanya 2 aja. Dari Bang Urjo, panitia Rukanal. Kalau nggak salah ini yang Kak Sudira. Dulu kami panitia Rukanal dibantu 10 juta. Setiap Rukanal dibantu. Mudah-mudahan barokah Kak Sudira untuk sepanjang masa. Begini Kak, yang pertama,
bulan lusa itu Kecamatan Korwil 5 itu Sanggar Silir Bangu Gandiran Tegalsari itu ada kursus mahir lanjut. Dalam waktu singkat kurang 1 minggu disuruh pembukaan di Kuarcap. Pada hari itu tidak ada agenda biayanya, tidak ada. Sehingga kami dengan mendadaknya bagaimana caranya teman-teman supaya bisa hadir di sana. Mohon maaf, ternyata yang dari Sawangan dari itu tidak bisa hadir karena terlambat Kak Jauh, biayanya tambah. Terus yang dari Gentang nanti Kak Pur yang ini hampir sama kurang 1 hari. Kalau Korwil 5 kurang 1 minggu, tapi walaupun kurang 1 minggu itu luar biasa susahnya dari mengondisikan teman-teman. Jadi kami mohon petunjuk, mohon murah hatinya Kak Sugira untuk kursus-kursus jangan dibuka lah misalnya ya di tempat seperti ini. Jadi untuk meringankan peserta tuh mau di kursus saja luar biasa. Mengirim itu loh sulitnya, apalagi dibawa ke sana tambah Rasulullah. Nah itu, yang penting kita ini meletakkan dasar-dasar kepramukaan itu sukarela ikhlas, betul-betul niat ibadah. Ya, yang kedua, ini di Kuarcap Banyuwangi ini posting, posting ini, posting ini tidak lengkap. Jadi hanya ketua saja Kak personal aja. Kalau di Kuarcap lain kan semuanya lengkap Pak. Nah, ini mohon Kak Sugira untuk bisa mengondisikan dilengkapi biar jalan enak gitu loh. Per Korwil itu ada petunjuk dari kampus jadi enggak kapustik, kepalanya berjalan sendiri. Saya kira itu saja kan, mohon dua itu yang sangat penting sekali untuk pedoman para pelatih se-Kuarcap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Kak. Ini sebenarnya merupakan polemik yang sudah lama saya dengar dan saya sudah langsung tangani khususnya yang pelaksanaan hari ini. Ya kan, hari ini karena Gus Hasan dan ini pernah kontak-kontak saya gimana ini dan sebagainya, dan saat itu langsung kita Kuarcap dalam waktu hanya sehari aja. Sekarang saya ketemu, besok langsung saya kumpulkan semua dan hasilnya untuk pelaksanaan clear kan. Clear tergantung teman-teman semuanya saja, karena Kuarcap itu nggak butuh ada orang, saya instruksikan untuk dapil 1 yang sekitar Kuarcap, memang saya suruh ke sana biar Kuarcap ini nanti nggak kosong. Kalau kosong nanti diambil oleh pemerintah, dikira nggak ada kegiatan, padahal kita juga konten di situ. Itu kesasaran. Tapi untuk di luar yang dekat-dekat kecamatan yang dekat, monggo diatur sendiri. Saya sampaikan tadi diatur sendiri, jangan saling menyalahkan. Tapi koordinasi, komunikasi ini yang penting. Dan yang penting lagi membangun silaturahmi. Jadi nek semacam rasa-rasanan kalau salah silaturahmi wis lugur kabeh kosong-kosong teh besok. Sebagainya bahkan rezekinya ditambah. Amin. Paham Bu nggih? Jadi nanti tidak ada yang sarongan diadakan di pesanggaran, kalau seganyangnya ya kebangetan. Iya kan? Tegal Dirimo ini sudah kita mulai. Dan saya sampaikan pada Kuarcap katanya alasan Pak Mahfud ini kan juga kesibukan pemerintahan dan sebagainya. Tapi saya tidak pantang mundur dimanapun mereka mengadakan, sampai saya juga akan datang. Dan kalau dan terbukti di sini saya datang kan, saya datang. Di sini saya datang. Walaupun juga banyak kegiatan, dan pada hari ini sebenarnya saya juga ada agenda di 2 tempat, yaitu sebagai pembina upacara di santri di Kecamatan Songgon dan Kecamatan Siliragung. Iya. Tapi saya wakilkan Pak Camat berdua karena Songgon, Jomara sudah saya rintis, saya berikan untuk membangun komunikasi dengan perhutani, saya berikan bumi Pakeman Jomara. MOU-nya sudah tanda tangani dan sekarang sudah dilaksanakan oleh teman-teman semua yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Itu Kak ya, berarti clear ya, clear untuk nomor 1.
Sedangkan untuk nomor 2 terkait dengan kepengurusan, nanti akan kita komunikasikan, kita bicarakan yang terbaik bagaimana. Kalau memang ini teman-teman nanti kurang paham, saya kirim konsultasi di kepramukaan mana, atau mungkin studi banding di mana teman-teman yang ada di kuartir gerakan pramuka di Kabupaten Banyuwangi. Karena bagaimanapun juga pengalaman saya di DPR ketika ada persoalan perusahaan, kita kan juga perlu sharing dengan daerah-daerah lain. Tidak kita langsung percaya apa yang disampaikan Ibu, karena kita pimpinan ini harus benar-benar pandai-pandai membangun komunikasi, ya kan, sehingga hasil komunikasi, hasil rundingan ini mencapai kesepakatan, musyawarah, mencapai mufakat. Ketika sudah mufakat, maka tidak ada yang disamakan. Seperti hari ini, monggo sudah ini kewenangan daripada teman-teman. Yang penting saya sudah kirim evaluasi yang lain, monggo saling melengkapi. Yang penting bahwa mendharma baktikan investasi kita terhadap pramuka ini adalah investasi yang sangat luar biasa, dunia akhirat yang kita rasakan. Gitu Bu, dan mohon maaf sebenarnya diskusi saya juga senang apapun yang akan ditanyakan, tetapi karena waktu apa boleh baut Bu, apa boleh baut sekrupin yang ngomong. Saya pikir yang satu sudah terjawab. Yang kedua perlu kita komunikasikan karena juga sudah berjalan, ya kan? Sudah berjalan, tidak dengan baik. Saya pikir itu tadi setelah ini ya jangan sampai ada yang saling menyalahkan. Atau sudah langsung sampaikan ke keluarga. Selalu siap 24 jam kecuali saya ke Jakarta atau Surabaya. Nggih, ngoten nggih. Pun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kakak, tidak terasa kita sudah 2 jam ternyata dengan gaji sekira kami sampaikan. Terima kasih dan kami tidak mengurangi rasa hormat gaji para kami bakal mau meneruskan tujuan yang lain. Kami terima kasih. Silakan. Monggo mau foto. Ramah mamah sarang rian kali Klaten nih. Apa? Ramah mamah rian. Oh iya. Foto terus mahar. Oke juga ya. Ada